Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhira 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin ashabil 'uqul wa 'ala alihi wa sahbihi dhawil ghafur. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في آية أخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في آية أخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الآية. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Marilah di awal perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, di hari yang sangat membuat kita gembira, kita memuja dan memuji Allah, Empunya alam semesta, yang telah memilih salah seorang manusia terbaik dijadikan sebagai nabi panutan sekaligus nabi kita. Dari jumlah rasul dan nabi sekati 2 laksa, Nabi Muhammad terpilih salah satu di antaranya. Selanjutnya Allah melakukan seleksi, terpilihlah 313 rasul. Nabi Muhammad merupakan salah satu di antaranya. Dari sekian banyak nabi dan rasul, dipilih oleh Allah 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan wajib untuk kita imani. Nabi Muhammad menempati pada posisi yang terakhir. 5 kategori nabi sebagai ulul azmi diberikan cobaan terberat. Nabi Muhammad juga termasuk salah satu di antaranya. Yang terakhir yang tidak dipilih oleh Allah bagi nabi yang lain, terpilihlah Nabi Muhammad sebagai penutup segala nabi-nabi dan rasul. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi dan rasul setelahnya, yaitu Nabi Muhammad, nabi saya, nabi anda, dan nabi kita semua. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang digojlok, seorang nabi yang diberikan cobaan terberat, mengalir darahnya, mengalir keringatnya, menghabiskan tenaganya, rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi berada dalam saf peperangan. Cuma satu komitmen beliau, li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan akidah Islam, sehingga karena perjuangan Nabi, Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama pada hari ini dan mampu kita berada dalam agama tersebut. Semoga akan istiqamahnya kita dalam Islam, agama yang pernah dibawa oleh baginda Rasul. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai. Walaupun kita pahami, kita yakini Islam di akhir zaman semakin mengerucut dan akan makin hilang. Semoga tidak termasuk kita salah satu di antara mereka yang ingin menghancurkan Islam. Yang kami hormati Bapak Kajari, Bapak Marza, dan seluruh pegawai. Adik-adik yang baju putih, PKL yang sudah berhadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini, para tamu undangan yang berkumpul dan hadir, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Cobalah kita berdoa sebelum tausiah dan ceramah ini menjadi motivasi dan manfaat bagi kita bersama. Tadahkan tangan, jawabkan amin. Ya Rabb, pada pagi ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, guna untuk memperingati, merenungi jejaknya Nabi Muhammad. Pinta kami satu sebelum kami sampaikan tausiah, kumpulkan kami bersama baginda Rasul
di yaumil qiyamah dalam surgamu, yakni jannatul firdaus, jannatul ma'wa, karena rindu kami kepada Rasulullah sang baginda. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, berbicara dengan maulid, banyak orang yang mampu menceritakan tentang kisah perjalanan Nabi dari semenjak beliau dilahirkan sampai meninggal dunia. Tapi kadangkala sedikit di antara kita yang memiliki rasa sebagaimana yang dirasakan oleh Bapak Kajari hari ini. Pernah suatu ketika kami saat memulai selawat di ma'had dulunya, tidak terbendung air mata kami, dihampiri oleh rasa rindu kepada Rasulullah. Itu yang akan menjadi pembahasan pada hari yang berbahagia ini. Kenapa kita harus rindu kepada Nabi, dan kenapa harus kita adakan maulid sebagai sebuah perayaan dan peringatan. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad illa kecuali menjadi rahmat lil alamin, bagi sekalian alam. Coba kita analisa dengan logika kita. Peradaban yang paling rusak, kehidupan yang paling rusak dalam riset dan dalam berbagai macam ilmu pengetahuan yang kita dapati adalah peradaban-peradaban masa jahiliyah. Bagaimana tidak, perempuan itu tidak bermakna. Yang laki-laki yang lemah tidak bermakna menjadi babu dan budak. Yang perempuan harkat dan martabatnya tak ubahnya seperti seekor binatang, seekor ayam yang tidak bermakna. Pernah kejadian Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam pernah membunuh anaknya karena perempuan. Dirahasiakan oleh istrinya, dijadikan sebagai seperti orang laki-laki, tapi akhirnya terbuka tabir tersebut. Umar mengetahui bahwa anaknya perempuan dibunuh. Kapan itu? Sebelum beliau masuk Islam. Sebelum Islam hadir, sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi, kejahatan demi kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang berada di kota Mekah khususnya. Kebiadaban yang tiada tara. Peradaban yang paling rusak dalam sejarah kehidupan manusia adalah peradaban yang berada dalam zaman jahiliyah. Masa jahiliyah tidak ada istri orang, istri milik bersama. Siapapun yang ingin menjamaknya karena ada kekuasaan disilahkan. Masa zaman jahiliyah tidak ada pemuda-pemuda yang biasa. Yang ada yang kuat berada di atas, yang lemah berada di bawah. Jangankan manusia, binatang saja morat-marit mudarat luar biasa. Bagaimana tidak? Tidak ada persembelihan pada zaman jahiliyah. Kalau ingin makan lembu, istilahnya ingin makan satu paha lembu. Satu paha itu yang dipotong. Melirik kesakitan binatang. Datang Nabi Muhammad dibawa ajaran Islam, syariat Islam. Tidak boleh makan binatang seperti itu, sembelih terlebih dahulu. Maka diangkat martabat, diangkat marwah, diangkat kehidupan binatang. Perempuan juga demikian, hana mana. Jino sekarang baru ada sedikit perbedaan. Kerja kita di kantor kejaksaan, belum menikah kita, dilamar sama abang-abang. Berapa maharnya? 30 pak, 30 mayam. Sekarang satu mayam berapa? Hampir 3 juta Pak Marza. Kita nggak ada lagi Pak, udah nikah gitu ya. Nah, yang belum nikah ini, yang laki-laki. Dulu perempuan itu tidak bermakna. Dulu perempuan itu tak ubahnya seperti seekor binatang. Tapi hadirnya Nabi Muhammad diangkat martabat dan marwah. Hari ini kalau kita analisa, potensi yang paling besar untuk mengingat Nabi sebetulnya lebih dari kaulah perempuan. Coba bayangkan kalau Nabi itu tidak lahir. Coba bayangkan kalau Nabi itu tidak hadir. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah. Sampai hari ini bagaimanakah nasib para perempuan? Orang-orang yang tidak menggunakan intelektualnya akan mengabaikan urgensitas bagaimana pentingnya membayangkan perjalanan Nabi dihadirkan atas permukaan bumi ini. Maka hari ini sebuah hal yang luar biasa. Insya Allah setiap tahunnya akan diadakan. Kalau Bapak masih di sini, diprioritaskan Pak. Dengan sering kita ingat Nabi, kita akan mengikuti jejak beliau. Tidak ada satu statement pun
yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak sempurna dalam segala aspek kehidupan. Michael Hart, seorang komunis kalau tidak salah dari barat, menghabiskan umurnya 28 tahun untuk melakukan sebuah survei dan risetnya, menghasilkan sebuah hasil yang indah. Nabi Muhammad berada pada ranking pertama sebagai orang terpengaruh dalam peradaban manusia. Dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad berada pada ranking pertama. Berapa tahun beliau melakukan riset tersebut? 28 tahun. Kenapa menuai hasil seperti itu? Tidak ada seorang manusia yang kala mencetuskan dirinya sebagai Rasul yang ikut hanya 4 orang, tapi setelah ditinggalkan olehnya, bahkan setelah beliau wafat meninggal dunia, Islam itu makin hari makin berkembang. Bahkan 14 abad setelah beliau meninggal dunia sampai hari ini, Islam itu makin berada di atas. Tidak ada satu agama pun yang seperti itu. Maka menuaikan hasil oleh Michael Hart, Nabi Muhammad berada pada ranking pertama orang yang berpengaruh. Siapa Michael Hart? Bukan orang Islam. Siapa Michael Hart? Bukan orang yang mengucapkan syahadah seperti kita, bukan orang yang meneladani Rasulullah, tapi karena faktor intelektualnya, faktor surveinya, beliau dengan segala keberatan hatinya harus mengemukakan kebenaran Nabi Muhammad pada ranking pertama. Setelahnya siapa? Newton. Urutan ketiga baru Yesus. Artinya Nabi berada pada garda pertama, pada urutan pertama. Kalau orang yang bukan Islam menghabiskan waktunya 28 tahun untuk melakukan riset dan menuai hasil Nabi sebagai ranking pertama, kenapa kita hari ini yang mengucapkan syahadah yang pernah diproklamirkan oleh Rasul kadangkala mengabaikan urgensitas untuk meneladani Rasulullah? Apalagi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak tadinya, ada yang kontroversi antara iya dan tidak perayaan Maulid. Itu harus dihilangkan. Yang intinya kita harus mengingat Nabi dimanapun kita berada. Ustaz, adakah dalil dalam ayat Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan sebab karunia-Nya Allah, wa bi rahmati, dengan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan sebab hal tersebut maka hendak dan wajib kita untuk merasa senang. Ini yang sudah diadakan oleh Bapak Kajari dan semuanya, kita senang terhadap kehadiran Nabi, Maulid Nabi. Itu sebuah hal yang dianjurkan dalam Al-Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca beberapa hari yang lalu Pak, untuk bahan khutbah Jumat, terdapat satu poin yang sangat luar biasa. Seseorang manusia itu diberikan rahmat, anjuran kepada manusia untuk menerima rahmat tersebut. Orang-orang yang menerima rahmat adalah orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang mampu syukur terhadap nikmat dan rahmat Allah adalah orang-orang yang bahagia. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Tapi ada lanjutannya yang membuat hati kita miris. Orang-orang yang tidak menerima rahmat. Siapa rahmat? Nabi Muhammad. Kehadiran Nabi Muhammad. Pada waktu lahirnya tidak diprioritaskan untuk diingat kepada Nabi, tidak menerima rahmat dan tidak ingkar terhadap rahmat, kufur wajahadaha, dan ingkar terhadap rahmat. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya? Termasuk dalam kategori orang yang khasirah, yang rugi. Kenapa? Berpotensi kita akan jauh daripada Nabi. Seseorang yang sering mengingat Nabi akan bersama Nabi di yaumil qiyamah. Seorang yang sering mengucapkan selawat kepadanya 100, 1000, puluhan ribu setiap harinya akan bersama Nabi, akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Maka kita akan bersama orang yang kita cintai. Misalkan sekarang sibuk dengan orang-orang yang bukan Islam, dengan kalau yang perempuan identik, kadang-kadang nonton itu pasti drama Korea yang diidolakan orang-orang Korea, entah apa yang diidolakan sama mereka. Sibuk dengan kehidupan orang-orang yang bukan Islam, maka nanti di yaumil qiyamah ditakutkan kita akan bersama mereka. Semoga orang-orang yang berada di Kejaksaan Kota Luxmawi karena rindunya kepada Nabi, karena rindunya kepada Rasulullah, mengadakan peringatan Maulid dan syukur terhadap rahmat Allah, diberikan peluang oleh Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan akan berada dalam surga di yaumil qiyamah bersama baginda Rasul. Itu penting.
Yang selanjutnya, perihal yang jarang disampaikan oleh orang-orang dimanapun berada. Asumsi kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, Nabi Muhammad itu seolah-olah orang yang elegan hidupnya, orang yang mudah hidupnya, orang yang serba kecukupan. Padahal beliau pernah dirajam oleh suku Sakif. Di mana suku Sakif berada? Di kota Taif. Yang lihat video di YouTube, yang lihat televisi pasti tahu bagaimana kota Taif itu. Kota yang sejuk, kota yang berada di daratan tinggi, persediaan buah-buahan luar biasa, dan siapapun yang datang ke Mekah, ke Baitullah, ke haji umrah, kalau datang ke Taif tujuannya adalah untuk mencari buah-buah segar di sana. Tetapi Nabi dulunya saat membawa ajaran Islam ke sana, beliau dirajam. Apa makna dirajam? Apakah karena Nabi berzina? Bukan. Tetapi Nabi dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan pokok korma. Pahit perjuangan Nabi. Raja kota Taif berkata, Muhammad, engkau datang ke Taif ini tidak diundak, maka engkau pulang harus ada suatu hal yang membuat engkau menderita sehingga engkau akan ingat tidak akan pernah kembali ke Taif. Sehingga singkat cerita, didirikan orang-orang pemuda yang tegap seperti tubuh-tubuh kita lah di gerbang Taif, kota Taif. Nabi Muhammad 10 hari berdiam di sana, tidak ada yang menerima dakwahnya Nabi karena sudah ada yang memprovokasi, yaitu Ja'far sebelum Amr bin As sebelum masuk Islam. Jadi Abu Jahal datang ke kota Taif untuk memprovokasi sehingga tidak diterima dakwah Nabi. Yang ingin disampaikan perjalanan Nabi ke kota Taif itu menjadi sejarah tragis, sejarah terpedih, sejarah paling sedih dalam kehidupan umat Islam. Kenapa tidak? Tubuh yang sangat lembut, tubuh yang sangat dilindungi, dimuliakan dimanapun berada, tapi pernah dirajam sampai tersungkur berkali-kali dahinya mengenai tanah. Orang-orang pemuda yang tegap berdiri dua baris, dua saf, seperti terowongan untuk Nabi berangkat meninggalkan kota Taif. Yang paling pahit, di tangan mereka ada batu-batu yang tajam. Batu di Arab itu bukan seperti batu-batu kita yang ada di pagar-pagar itu, lembut, bagus, bulat. Batu-batu di Arab itu batu-batu yang runcing, kasar karena diterpa oleh terik mentari. Setiap tangan para pemuda yang berdiri yang mengatur saf di gerbang Taif memegang batu untuk apa? Untuk melempari Nabi Muhammad. Jauhnya seperti ini, Nabi berada di tengah berjalan. Kata Raja kota Taif, kata Raja suku Sakif, tidak ada jalan lain Muhammad untuk engkau meninggalkan suku Sakif, meninggalkan Taif ini, kecuali harus melewati pemuda-pemuda yang tegap tubuhnya. Nabi Muhammad takut? Tidak. Yang ada dalam hati Nabi adalah kegelisahan. Kenapa? Karena beliau takut akan diberikan bala, ditimpakan musibah kepada suku Sakif neraka. Nabi Muhammad tidak memikirkan terhadap kondisi tubuhnya, tapi yang beliau bayangkan bagaimana mereka akankah ditimpakan dengan musibah. Nabi jalan langkahkan kaki. Langkah pertama berada di saf pemuda tersebut, tidak terasa dihampiri oleh bebatuan dari kanan. Terbanting wajah Nabi ke kiri, belum sempat kembali sudah tiba batu yang dari kiri ke muka Nabi. Coba pejam mata, bayangkan dengan naluri kita, nurani kita, bagaimana pahit perjalanan Nabi. Batu dilemparkan ke wajahnya, yang mana kita ucapkan setiap hari kita rindu kepada Nabi, ingin bertemu dengannya, ingin menatap wajahnya yang teduh. Wajahnya Nabi nuri fauqa nur, cahaya di atas cahaya, semua orang tunduk terhadap wajahnya, tapi wajahnya pernah dilempari dengan bebatuan oleh suku Sakif. Apa yang terjadi? Darah mengalir bercucuran. Sekali tidak, sepanjang saf Nabi melaluinya, beliau dilempari dengan batuan. Tidak di muka, di tubuhnya, di kakinya. Dalam riwayat yang saya baca, sering saya sampaikan, kenapa? Untuk menjadi pemicu bahwa kita harus memprioritaskan ingat kepada Nabi. Dalam riwayat yang saya baca, tidak hanya dilempari dengan bebatuan,
Datang pemuda yang tegap tubuhnya, didorong Nabi dari belakang, tersungkur, dibangunkan kembali, didorongkan lagi, bangun Nabi. Nabi berjalan tertatih-tatih dengan kondisi darah mengalir. Bayangan yang dijelaskan bahwa darah yang mengalir itu bagaimana Ustaz? Banyaknya darah Nabi yang mengalir seperti kita keluar dari kamar mandi, setelah mandi kita tidak memakai handuk. Air basahan mandi itu turun mengenai lantai yang kita pijak. Tapi beda kalau kita pijak lantai yang turun air. Tapi Nabi memijak gerbang, melangkahkan kaki menuju gerbang Taif yang tinggal jejak-jejak darahnya Nabi mengalir. Bersama siapa? Zaid bin Harisah. Seraya berjalan Nabi berdoa, "Ya Rabb, jangan limpahkan musibah kepada suku Saqif. Jadikan mereka selaku generasi yang akan menghadirkan Islam." Setelah beliau keluar dari suku Saqif, dari gerbang Taif, beliau diselamatkan oleh Allah. Malaikat penjaga gunung Taif sudah menanti kalimat Nabi keluar. Istilahnya ada seseorang yang sudah jelas kasusnya, dilimpahkan kepada kejaksaan, sudah siap kita untuk menangani kasus mereka. Seperti itulah malaikat menunggu kalimat Nabi. Diinstruksikan saja oleh Nabi Muhammad, tenggelamkan mereka, akan dilakukan oleh Rasul. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad berdoa dengan doa yang baik. Sejenak. Ini permintaan dari Bapak. Sebelum kita lanjut, kita berselawat terlebih dahulu. Coba dengan nawaitu yang khalis, dengan hati yang ikhlas, kita ucapkan selawat kepada Nabi. Kita ingat, semoga dengan kalimat ini menjadi saksi pada hari yang berbahagia ini. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama Pak. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah dan para malaikat berselawat kepada nabinya, apalagi kita sebagai umatnya berselawat bukti cinta padanya. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Engkau bagaikan cahaya yang menerangi jiwa manusia, walau engkau tak tiada, namamu tetap dipuja. Suri tauladan akhlak mulia, menjadi rahmat untuk semua. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Diusahakan setiap hari kalimat itu akan diucap setiap usai sholat. Itulah perjalanan Nabi di kota Taif. Setelah beliau keluar dari gerbang Taif, malaikat Jibril berkata, Muhammad, penjaga gunung Taif sudah menunggu kalimat-kalimat darimu. Apakah akan kita murkakan suku Sakif? Nabi berkata, jangan wahai Jibril. Wahai Malikul Jabal, wahai malaikat penjaga gunung Taif, jangan dilempari, jangan ditimpakan musibah kepada mereka. Wahum qaumun la ya'lamun, mereka adalah golongan-golongan yang tidak tahu dengan keberadaan diriku. Berdoa oleh Nabi dengan doa yang luar biasa. Ya Rabb, lahirkan generasi-generasi dari zuriat mereka, orang-orang yang mampu menegakkan akidah Islam. Akhirnya sekarang di Taif, suku Sakif adalah orang-orang yang berpaham seperti kita, yang Islamnya damai di sana. 90% Islam berkat doa Nabi. Konsep yang paling penting dalam kehidupan Nabi adalah beliau senantiasa membawa akhlak, mengimplementasikan akhlak dimanapun beliau berada. Kita di sini juga demikian. Oh, tidak hanya dengan bapak, dengan sesama kita juga harus berakhlak. Kita yang sudah berkeluarga, yang perempuan, dengan suami kita harus berakhlak. Jangan mentang-mentang kita sudah memakai baju kejaksaan, tiba-tiba suami itu menjadi pembantu di rumah kita. Begitu juga yang laki-laki, kita sudah punya istri kita menjadi ibu rumah tangga, tinggal di rumah, kita tidak menghargai dan tidak memprioritaskan terhadap kebutuhan mereka. Nabi dengan istrinya luar biasa. Coba, siapa panggilan Nabi? Nabi memanggil kepada Aisyah siapa? Ya Humairah. Kenapa ya Humairah? Dalam kitab Al-Bajuri dijelaskan bahwa karena kulitnya putih kemerah-merahan. Ustaz, istri saya hitam, Ustaz, kayak mana? Panggil aja ya Aswad. Tapi jangan kasih tahu artinya, Pak. Ini yang bahaya. Sudah dipanggil ya Aswad, pergi ngaji dia ke masjid taklim. Ustaz gak istimewa, gak harmonis dengan suaminya, dengan istrinya. Saya sama suami dipanggil ya Aswad. Apa maknanya Ustaz? Tidak saya kasih tahu makna. Tambah ya sikit lagi di ujungnya. Jiddan, ya Aswad jiddan. Karena penasaran, pulang ke rumah buka kamus, translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Aceh, dapat makna hitam kling. Aswad jiddan, hitam kling, Pak. Kalau kling itu dalam bahasa Aceh hitam sekali ya. Seminggu tidak masak, mogok makan suaminya. Jadi harmonis itu penting. Nabi dengan Aisyah makin hari makin tua, Nabi makin romantis. Bapak romantis? Alhamdulillah, Pak. Cuman jauh saja, Pak. Panggilannya kepada istri? Saya. Iya, itu mantap. Ini pas giliran pacaran, Pak, baru Beb mau kemana, Pak? Ya, pengen sayang namanya. Nama istri saya udah berubah. Saya udah lupa nama istri saya. Nama sayang. Iya. Ada sebagian dari laki-laki ini karena istrinya terlalu perfect, tanya keadaan, tanya kabar, di mana abang, sama siapa, dikasih nama security, Pak. Nabi dengan Aisyah romantisnya luar biasa. Minum Nabi di gelas, diambil gelas sama Aisyah, minum di tempat bekas Nabi. Diambil gelas oleh Nabi, minum di tempat bekas bibirnya Aisyah. Kita jijik sama suami, udah diminum sama suami, cuci. Panggilannya kalau baru-baru nikah, ayang beb, 1 tahun, bangun sholat subuh, wake up my honey, kayak Ustaz Somad bilang, ayo kita tahajud bersama, Pak. 1 tahun, 2 tahun sudah ada anak kepala 5, Pak. Bodoh.
seperti gempa waktu tsunami, Pak. Bangun. Iya, bangun. Kalau pergi ke pajak impres waktu nikah, hati-hati Dek. Kalau lecet tubuh adik nanti tidak ada adik yang lain. Itu pertama nikah. Setelah nikah beberapa tahun tersandung kaki dia. Mana matamu? Kemana matamu? Buta, nggak ada lihat. Jadi itu perlu dilakukan dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad sangat romantis. Romantis Nabi Muhammad tiada dua dengan para istrinya. Itu perlu kita terapkan dalam kehidupan. Jangan sekarang. Bagi yang belum nikah, adik-adik yang PKL ini belum nikah ya, atau nikah dulu baru kuliah. Yang belum nikah harus seperti ya di video saya yang viral. Yang belum nikah harus yang laki-laki kalau dirayu sama sama calonnya, atau yang perempuan, bang, jangan pegang tangan saya sebelum pegang tangan ayah saya. Kayak gitu kita harus sampaikan. Ini belum diminta udah rusak tangannya, Pak. Kalau ditanya sama orang tua pulang PKL dari kejaksaan, kenapa disuruh nyuci pakai sabun sama Pak Kajari, padahal tidak, asik dipegang sama laki. Nah, itu tidak boleh. Nanti kan istimewa setelah nikah sah. Selanjutnya sungkeman dari salam takzim dari istri kepada suami. Tangan kita maju mundur. Kenapa? Nggak pernah pegangan dengan orang-orang yang bukan mahram sebelumnya. Nah, itu istimewa. Berpegang tangan dengan orang-orang yang bukan mahram lebih baik ditancapkan paku yang terbuat dari api neraka dalam kepala kita. Itu yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad. Kembali kepada topik kita, Nabi Muhammad berakhlak bukan hanya dengan sesamanya, bukan hanya dengan orang-orang laki-laki, bukan hanya dengan sahabatnya, dengan istrinya, dengan semua orang-orang yang beliau jumpai. Beliau mengimplementasikan akhlak dalam kehidupan. Ini budaya yang harus dirubah. Atasan itu sebagai orang yang di atas kita. Kalimatnya bila itu baik harus kita prioritaskan. Kenapa? Perasaan Pak Marza, perasaan Bapak sama sebagaimana perasaan saya, karena saya memimpin sebuah instansi. Saat kita mengeluarkan sebuah statement untuk kebaikan tempat institut yang kita pimpin, mereka mengabaikan, itu rasanya sakitnya tuh di sini. Ayo ada pengajian, tiba-tiba Pak Mirza mondar-mandir, mana si Pulan, Bapak absen, sudah macam guru dalam kelas, si Pulan hadir. Ini harus dirubah. Apalagi yang kita laksanakan adalah untuk mengingat kepada Nabi. Pengajian ada tiap bulan, Pak? Insyaallah. Itu harus ada, harus diprioritaskan. Kamis itu ada baca Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari Kamis. Apalagi yang tragis, yang membuat kita terharu, yang membuat kita bukan terharu, yang membuat kita sedih. Beberapa waktu yang lalu saya baca Quran Serambi, Pak. 82% mahasiswa di sebuah instansi di Aceh, tidak kita sebutkan tempatnya, tidak bisa baca Al-Quran. Semoga orang kejaksaan ada nanti tiba-tiba berapa tahun ke depan sudah hafal Al-Quran, atau sudah hafal 1 juz, sudah bisa baca Quran dengan bagus, ya kan? Seperti yang diterapkan oleh Baba di tempat di Stikes Darussalam. Orang-orang yang mendapatkan talenta hafal Quran, tilawatil Quran, diberikan beasiswa. Banyak di sana orang-orang yang hafal Al-Quran. Begitu juga yang harus kita adopsikan, kita implementasikan di kejaksaan. Maka pesan yang paling penting, Nabi Muhammad itu harus kita ikuti dalam segala limit kehidupannya. Yang terakhir, pertanyaannya, rindu tidak kepada Nabi? Kenapa kita harus rindu kepada Nabi? Karena Nabi rindu kepada kita melebihi dari apapun. Sedang-sedang Nabi duduk dengan sahabatnya, sedang-sedang sahabatnya bercanda sukaria, Nabi berkata dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apa yang beliau katakan? Ana mustaqun li ikhwani. Saya rindu kepada saudara-saudara saya. Para sahabat tercengang dan kaget. Di antara salah satu sahabat berkata, alasna ikhwanik ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? La, bal antum ashabi. Bukan, Anda itu adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa ikhwani ya Rasulullah? Mal ikhwanuk ya Rasulullah? Siapa ikhwani yang engkau maksud ya Rasulullah? Ikhwani
humul ladzi yu'minuna bi. Ikhwani adalah orang-orang yang beriman kepadaku, walakin lam yarawni, dan tidak pernah melihat diriku. Kita tanya hari ini, apakah Bapak Kajari beriman kepada Nabi? Apakah kita beriman kepada Nabi? Apakah kita semua beriman kepada Nabi? Beriman. Apakah kita pernah lihat Nabi? Tidak pernah. Termasukkah kita dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi? Termasuk. Ustadz Hadi Hidayat sampaikan demikian, Ustadz Somad sampaikan demikian. Kenapa? Karena yang disampaikan definisi oleh Nabi, orang ikhwani itu saudaraku, adalah orang yang beriman kepadaku, yang percaya terhadap kehadiranku, dan mereka tidak pernah melihat tubuhku. Maka termasuk kita. Sudah disebutkan oleh Nabi 1400 tahun tempo dulu Nabi rindu kepada kita. Kalau kita sudah termasuk dalam hadisnya Nabi, dalam kerinduannya Nabi, kenapa hari ini kita abaikan urgensitas untuk mengingat Nabi? Tidak sampai di situ. Saat Nabi menjelang ajalnya, Nabi itu ingat kepada kita tidak hanya dalam kehidupannya, tidak saat beliau hidup, menjelang ajalnya yang diingat oleh Nabi adalah kita. Kalau kita saat menjelang ajal ingat kepada istri, setelah meninggal nanti siapa, apakah dia kawin atau setia? Siapa tahu habis masa iddahnya sudah ada pengganti di hatinya, atau jauh hari sebelum kita meninggal sudah ada plan-plannya yang menggantikan kita. Tapi Nabi Muhammad tidak mengingat siapapun pada waktu itu kecuali yang disebutkan olehnya, ummati, ummati, ummati. Kita siapa? Umatnya, umat Nabi, termasuk dalam kalimat yang diucapkan oleh Nabi. Tidak sampai di situ. Saat ingin dicabut nyawa oleh malaikat Israel dengan kondisi yang paling lembut, nyawa Nabi dicabut oleh malaikat Israel adalah nyawa dengan proses yang paling lembut. Tetapi Nabi berkata, inna lil mauti la sakarat. Untuk kematian ini ada sakratul mautnya. Seperti ini akan ditimpakan kepada umatku di akhir zaman nantinya. Bukan seperti ini ya Rasulullah, lebih berat. Ini merupakan tarikan yang paling pelan yang pernah aku lakukan, kata Israel. Untuk umatku lebih berat. Iya ya Rasulullah. Kalau demikian timpakan semua sakit sakratul maut ini itu atas pundakku, kata Rasul. Sehingga karena doa Nabi, ada orang-orang di antara kita yang berbuat kebaikan, kerja di kejaksaan, melakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam. Tiba-tiba Allah menampakkan kebaikan, nyawa kita keluar tanpa terasa karena kebaikan. Itu karena doa Nabi. Nabi saja sakit sepelan-pelannya dicabut nyawanya, tapi melirih kesakitan. Tidak sampai di situ. Saat Jibril datang, Rasulullah Muhammad, Allah menitip pesan, apakah engkau siap untuk kembali ke hadirat Allah? Nabi Muhammad menjawab, siap wahai Jibril, saya lebih memilih Allah. Tetapi ada satu permintaan wahai Jibril, apakah jaminan diberikan oleh Allah kepada umatku? Akankah semua mereka dimasukkan dalam surga? Kalau sudah ada jaminan untuk umat-umatku di akhir zaman, semuanya saat yaumil qiyamah diberikan peluang jaminan oleh Allah, maka aku sudah tenang untuk kembali ke hadirat Allah. Berangkat Jibril berjumpa dengan Allah, ya Rabb. Nabi Muhammad berkata, dia memilihmu ya Rabbana. Tetapi ada sedikit pesan yang disampaikan, apakah jaminan yang diberikan olehmu kepada umatnya di akhir zaman dan di yaumil qiyamah nantinya? Akankah engkau masukkan mereka dalam surga? Allah berkata dalam hadis qudsi melalui malaikat Jibril, ya Jibril, basyirhu ya Jibril, sampaikan kabar gembira ya Jibril, innal jannata muharramatun 'alal umam. Surga ini diharamkan untuk umat-umat yang lain, hatta tadkhuluha ummatu, sehingga umat Muhammad itu melangkahkan kaki dalam surga. Semua umat Muhammad masuk surga, baru surga itu diberikan kepada umat-umat yang lain. Coba lihat bagaimana perjuangan Nabi untuk kita yang kita tidak pernah dilihat olehnya. Yang kadangkala kita jarang ingat Nabi, berselawat jarang, ingat Nabi jarang, apalagi untuk mengimplementasikan akhlaknya dalam kehidupan. Tapi Nabi jauh hari memperjuangkan kita, tidak hanya pada masa waktu beliau hidup,
saat ajal merenggut nyawa, sakaratul maut, nyawanya sudah berada di gargara, beliau masih memprioritaskan bantuannya untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma ijma'na fi jannatika jannatil firdaus ma'a rasulikal karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kumpulkan kami di yaumil qiyamah dalam syurgamu bersama baginda Rasul Nabi Muhammad. Maka hari ini, ibu-ibu yang berbahagia, saya ingin mengajak khususnya kepada pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan prioritas untuk mengingat Nabi dimanapun kita berada. Jangan sampai kita berasumsi saat disebutkan nama Muhammad itu kita termasuk dalam ranah orang yang kuno dan kulot. Jangan sampai kita berasumsi kalau kita sering menyebutkan nama Nabi Muhammad kita akan termasuk orang yang ketinggalan zaman, orang yang terbelakang. Itu harus dirubah mindset kita. Walaupun kita hidup di zaman milenial, Nabi itu jangan pernah kita lupakan dalam segala aspek kehidupan.